Panasan nggak, Fik? Tes. Nah, masuk. Kalau audio dari sini. Audionya dari sini biar Terus kita ngomongnya gini. suaranya lebih enak. Boleh? Ya kan biar lebih personal. Udah nih. Oke. Ya. Balik lagi bersama aku Marvel Fu di interview ala Marvel Fu. Dan sekarang hari Minggu 28 Juni 2020 di Hanover bersama Akbar Marpaung. Nama lengkapnya siapa, Mas? Muhammad Akbar Ghazali Marpaung. Saudaranya Al Ghazali? Oh, bukan. Bukan, Nggak ada hubungan sama sekali. Mukanya juga udah beda jauh. Beda jauh. Benar sekali. Jadi Akbar nih habis mandi. Biar segar. Kenapa harus mandi? Karena Liverpool habis juara. Jadi kita hari ini sebenarnya dari kemarin ya kita ngobrol. Jadi sebenarnya mau interviewnya itu kemarin. Cuman malah saya yang di interview Akbar. Iya. Sampai hari ini kita masih ngobrol lagi. Tapi itu enaknya interview secara langsung sih. Jadi kenapa aku mau yang namanya interview ala Marvelku ini harus secara langsung, nggak bisa lewat Zoom aja gitu. Ya karena enaknya mungkin kita ngobrol-ngobrolnya cuma 1 jam atau setengah jam atau berapa, tapi out of recordnya bisa lama dan itu lebih menarik. Iya benar. Tapi ya ini sekedar untuk apa ya, biar ada kenang-kenangan lah direkam gitu. Sebenarnya lebih enak kalau kita ngobrol nggak direkam. Iya lebih Lebih enak. putas Tapi ya. untuk apa ya? Kadang-kadang tuh aku untuk arsip pribadi sih. Nanti kalau misal Akbar sudah jadi apa gitu, Jadi udah apa? 10 tahun lagi nggak tahu Akbar mau jadi apa cita-citanya. Jadi orang bahagia aja udah. Jadi orang bahagia punya anak 10. Wah, buset, Tunjukin kebanyakan. ya videonya. Jadi Akbar tadi nggak tahu. Dikiranya bikin podcast itu nggak ada videonya. Iya. Makanya mandi dulu, belum mandi tadi kan. Ya udahlah, daripada kita ngobrol terlalu asik yang agak bullshit, karena Akbar ini kayaknya orangnya suka konten-konten yang berkualitas. Aduh. Kayaknya suka konten-konten yang berkualitas karena tadi saya diwawancarai, ditanya-tanya panjang lebar dari kemarin sampai hari ini, dilanjut lagi pagi ini ditanyai tentang jurnalistik, dan itu topik yang sangat menarik. Tapi coba kita tanya-tanya, kenapa sih Akbar bikin wawancara seperti itu? Gimana ya? Jadi backgroundnya itu sebenarnya gue tuh suka nulis. Gue nggak bisa bilang gue suka banget baca karena ya gue nggak mau munafik, baca itu emang malesin. Baca buku itu pas paling buka halaman pertama itu biasa buat gue paling susah deh. Kadang-kadang ceritanya kan gak langsung ke yang bagian serunya. Gue biasa suka baca novel. Tapi sekarang gue udah mulai maksain baca-baca non-fiction juga. Baca-baca ilmu-ilmu yang lain supaya nambah wawasan juga. Karena gue udah tahu semakin bertambahnya umur, wawasan kita juga semakin harus bertambah kan. Kalau gue baca novel terus tanpa ada ilmu yang asli gitu, yang real dari narasumber yang bagus juga, ilmu gue juga akan bertambah. Dari situ ya gue mulai bacalah. Dan jurnalistik itu menurut gue salah satu salah satu bentuk literasi yang penting sih buat masyarakat sekarang ini. Jadi gue tuh pengen, sebenarnya bukan dari gue awalnya. Awalnya itu dari teman gue. Dia bikin sebuah program yang dimana intinya lewat program ini orang bisa tahu seberapa bisa dipercayanya, seberapa reliable-nya berita ini. Misalnya dan kenapa orang suka sama jurnalis atau produk jurnalistik tersebut kan? Benar. Awalnya seperti itu. Dan sekedar catatan, ini video ini atau podcast ini atau apa itu bukanlah produk jurnalistik. Karena ini cuman sosial medianya saya secara pribadi, istilahnya UGC, User Generated Content. Jadi apa yang ada di sini sepenuhnya opini, tapi bisa kita pertanggungjawabkan
ke Yang Maha Kuasa. Insya Allah lah ya. Ya, dipertanggungjawabkannya di akhirat. Gitu Nanti ceritanya. ketika ditanyakan mungkin deh. Gitu. Ya. Jadi ini bukan produk jurnalistik karena ya ini transportasi itu semuanya aku yang bikin, aku yang edit. Ya ini cuman dari Marvel semua. Jadi nggak ada pemimpin redaksi, nggak ada editor, semuanya aku semua. Jadi ini saya kira sih tidak bisa menjadi produk jurnalistik. Ya mungkin siapa tahu 10 tahun lagi kalau Akbar udah jadi menteri atau jadi direktur atau apa, terus diwawancara, wartawannya mau ngulik Akbar, bisa nonton video ini. Iya, bisa nonton gitu. dilihat. Kalau gue fans Liverpool ya kan, masih seneng juara. Ini barusan juara banget. Iya, jadi bisa gitu ceritanya kayak gitu. Tapi seneng banget sih tadi sama interviewnya Akbar, bagus banget sih. Ya, bagus lah. Apalagi interview yang bagus itu yang ngebuat pembicaranya ngomong. Iya. Kayak tadi aku ngomong panjang lebar dan sekarang coba nih Akbar biar ngomong caranya gimana. Aku malah belajar dari Akbar. Aduh. Caranya biar ngebuat narasumber ngomong panjang lebar gimana. Jadi semangat gitu gimana. Aduh, gimana ya? Gue sih kalau bisa, karena biasanya kalau gue nyusun pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin gue bahas, ini kan sebenarnya fungsi wawancara tadi itu buat riset ya. Riset dari perspektif banyak orang tentang apa sih produk jurnalistik yang bagus bagi mereka, apa ada problem yang mereka rasakan dari produk jurnalistik di Indo. Biasanya itu pertanyaan yang gue susun itu gue coba sespesifik mungkin. Misalnya mereka jawabannya hanya menyentuh permukaan gitu. Kan sering orang ditanya jawabannya, ya menurut gue sih yang bagus ini gitu. Tapi apalagi kalau orang jawabnya pertanyaan tertutup gitu. Bener. Suka ini nggak? Suka. Apa nama misalnya paling pertanyaan apa atau siapa gitu. Dijawabnya cuma 10 detik gitu. Iya. Nah dari topik itu bisa dicari hal yang lebih spesifik, hal yang kecil. Karena yang gue cari biasanya itu spesifik. Dan setiap orang yang membedakannya pada awal di permukaan mungkin semua orang kelihatannya sama gitu. Ketertarikannya sama, keinginannya dalam hidup mungkin sama gitu. Tapi yang membedakan mereka itu spesifik, the little things. Dan itu yang gue cari di setiap wawancaranya. Makanya setiap gue tanya di satu topik, kita masih ngebahas topik yang sama. Mereka ngejawab apa, gue tanya lebih dalam soal topik itu lagi. Gue cari lagi di mana sebenarnya bagaimana sebenarnya pendapat mereka tentang topik itu gitu. Jadinya membuat mereka berpikir lebih lagi gitu loh. Oh gue ngerasa gini, tapi bener gak sih gue ngerasa seperti ini gitu. Jadinya ada timbal balik gitu antara yang nanya sama yang ditanya juga. Oke. Tapi aku pengen nanya kenapa platform yang kamu ambil itu maksudnya bukan platform siapa, media yang kamu ambil itu berupa tulisan. Kenapa nggak mencoba hal-hal yang lebih modern seperti video, vlog atau lewat audio juga podcast itu menurutku lebih banyak audiensnya dan lebih untuk menjangkau anak-anak muda itu jauh lebih efektif karena menurutku banyak anak muda yang nggak suka baca, contohnya saya. Ya, ya sebenarnya gue juga bisa bilang kayak gue bilang tadi gue sebenarnya nggak suka baca, cuman gue dibesarkan dengan buku. Jadi orang tua gue dua-duanya itu orang suka buku. Di rumah gue kita punya perpustakaan kecil. Dari gue kecil kita nggak pernah punya TV lebih dari satu. Terus itu pun cuma ditaruh di ruang tamu. Dan gue nggak pernah dibelikan konsol PlayStation atau Game Boy. Satu-satunya yang mendekati hal seperti itu gue pernah dibelikan PSP. Dan itu pun cuma gue pakai paling 2 tahun 3 tahun. Jadi untuk mencari hiburan ya selain olahraga dan main di luar ya gue baca terpaksa gitu. Jadi seperti terpaksa. Jadi ini cerita dari ibu gue nggak tahu kebenarannya gitu karena kan kadang orang tua suka menceritakan sesuatu yang dilebih-lebihkan karena bangga atas anaknya gitu. Tapi dia cerita ke gue tuh diajarkan dari kecil baca itu langsung lewat koran. Dan gue pertama kali bisa baca umur 2 tahun dan itu baca koran. Jadi dan gue pernah nulis juga soal cerita pendek tentang bebek yang gak bisa berenang dulu judulnya. Itu pertama kali gue publish ke koran juga. Dan dimuat di koran Republika waktu itu.
Dan itu membuat gue merasa bangga. Itu umur berapa tuh? Itu waktu gue SD kelas 2 kayaknya. SD kelas 2 udah Ya SD kelas 2 gue nulis cerpen. nulis masuk ke koran. Ya. Umur 2 tahun sudah baca koran. Ya. Gila. Ya. Kri. Bukan. Ini ada Fikri. Halo. Lu tahu lagunya yang anaknya baca koran gak mau? Apa gak mau? Adalah lagu itu. Ada lagu kayak gitu. Ya tapi gue gak bisa bilang itu gara-gara gue. Itu emang gara-gara orang tua gue membiasakan gue seperti itu aja gitu loh. Makanya gue terbiasa dengan literasi. Bokap gue tuh sangat apa ya, sangat mengagumkan buku sampai buku gak boleh dipinjam. Kalau dipinjam harus ditagih terus. Kedua, buku kalau baca gak boleh kusut, gak boleh dilipat. Jadi misal buku gak boleh baca buka penuh gini, harus baca gini. Ribet amat. Iya, dia sangat mengagungkan buku gitu loh. Jadinya ya kecuali gue gak segitunya. Gue kayak baca buku, lo kalau lihat buku-buku gue semua udah ada bekas makanannya, karena gue kan sana sambil ngemil, udah ada bekas lipatannya. Cuman gue belajar untuk menyukai baca karena gue dididik dengan lingkungan yang suka baca begitu. Terus akhirnya gue mulai suka menulis. Dan kan kenapa kita bisa mengenal bahasa? Oke, mungkin paling bagus dan paling cepat dengan percakapan tentunya. Tapi untuk mengenal bahasa itu lebih bagus dengan bacaan. Bahasa Inggris contohnya novel-novelnya kan bahasanya beda dengan percakapan, kan lebih berbobot, lebih dalam lah gitu ibaratnya. Bahasa Indonesia juga sama. Dan dari situ gue belajar menggunakan bahasa Indonesia dan menyusun tulisan yang menarik gitu loh, yang gak biasa. Jadi bahasanya lebih berkelas, lebih tertata gitu ya. Iya, dan yang membuat menurut gue ya, Dibanding audio atau video, emang buku lebih tertata sih menurut lo. iya, menurut gue penulis itu adalah seniman. Bedanya kalau pelukis dia bisa melihat keindahan lewat gambar, tapi penulis bisa melihat keindahan lewat susunan kata. Susunan kata yang disusun sedemikian rupa, pemilihan kata yang tepat, itu rasanya akan beda daripada lu membaca suatu teks atau suatu novel yang dengan bahasa ringan dengan susunan kata yang simple. Perasaannya akan beda. Perasaannya bedanya apa itu? Contohnya? Contoh konkretnya? Contoh konkretnya, nih ada penulis buku. Nggak, si Akbar lagi ngambil buku. Jadi si Akbar ada banyak buku ya? Ada Dua banyak buku yang gue lagi gandrungin. Tapi ini bukan buku terlarang kan? Bukan. Oh iya. Jadi ini mau dibikin film Ya. ya. Ini gue tahu buku ini sebenarnya buku ini dari tahun 1950-an apa ditulis. Judulnya Dune. Tulisnya Frank Herbert. Ini buku science fiction. Cuman gue baru tahu karena ya waktu coronavirus kemarin datang gitu, gue mutusin, gue pengen baca buku. Terus gue cari-cari di Reddit, ada yang nyaranin ini. Gue baca, bagus banget, dan ternyata akhir tahun ini mau dibikin film. Oke. Jadi bahasa dia, Ini bahasa Inggris nih. bahasa Inggris ini, dia banyak di setiap bab nih misalnya. There exists no separation between gods and men. One blends softly casual into the other. Jadi selalu ada sajak di setiap bahasanya. Terus kamu nggak bisa ngebayangin gitu ya? Bisa ngebayangin dan kita bisa masuk ke dunia dia gitu loh. Karena Kadang bahasa yang juga digunakan. kalau kita dengerin audio tuh kadang rasanya beda. Beda. Kadang- Imajinasi kadang iya, lebih liar imajinasinya, daripada iya. visual kita kan. Istilahnya theater of mind. Iya. Terus gue gak mau jadi klise. Karena gue tahu setiap orang di Indo yang mengklaim mereka suka baca novel pasti tahu di Lestari kan. Tapi gue suka jadi buku ini menurut gue Aroma Karsa ini itu kontroversial karena ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang gak suka. Tapi gue suka karena dia tuh Bentar, menjelaskan. nih ada apa nih? Jangan-jangan mau ada yang mau bakar buku ini. Aduh. Tapi disclaimer sebelumnya, ini tuh gue nggak dibayar buat promosiin ini semua ya. Ini gue nggak dibayar, jadi gue bukan ini buat promosi nggak. Tapi gue cuma pengen jelasin keindahan bahasa doang. Buku ini menjelaskan tentang orang yang punya indera penciuman lebih daripada orang lain. Sekarang kalau lu lihat di film, gimana lu bisa merasakan dia tuh mencium hal yang berbeda dari orang lain kan susah ya. Bagaimana coba menggambarkan sense of smell lewat visual? Susah dijelaskan kan? Iya. Tapi dengan buku, dengan tulisan Dengan lu bisa. ekspresi bisa sih. Ekspresi bisa.
bau gitu kan bisa kan? Maksimal Yang sebegitunya. lihat video, ya. Tapi di sini lu bisa bilang kayak misalnya Oh, jelasinnya dengan kata-kata. jelasinnya dengan Iya, kata-kata. Itu seni tersendiri. Itu seni sih, tersendiri. Iya. Misalnya di bau badan dia tercium aroma anggrek, itu mayat sih kok anggrek. Jangan anggrek dah, iya, bisa iya. aroma, kok gue menyan lagi, bukan menyan. Mawar. Ya mawar misalnya, atau bercampur dengan kopi gitu, karena dia suka minum kopi, dari mulutnya tercium bau tembakau. Terus entah kenapa kalau lu baca hal seperti itu, lu bakal cium gitu loh, kayak kerasa, oh biarpun mungkin lu nggak tahu nih, lu nggak tahu aromanya seperti apa. Oh, gue nggak tahu aroma bunga ini seperti apa, tapi karena dia deskripsikannya begitu bagus, lu bisa ngebayang kayak, oh kok gue bisa mencium rasanya. Jadi seperti itu bisa dipermainkan, karena indera itu kan semua berawal dari otak, ya nggak? Iya. Dan imajinasi itu berpengaruh besar terhadap pikiran kita dong. Sehingga ketika imajinasi kita udah mulai nyala, kadang indera kita juga bisa merasakannya gitu. Kita mengimajinasikan sebuah suara, mengimajinasikan sebuah bau, kita juga seolah bisa merasakannya itu. Oke. Paham gak maksud gue? Paham. Jadi imajinasi kita tuh kadang lebih liar. Bener. Iya, apalagi cowok. Wow. Nah itu beda sih. Cuman dan gue pernah baca juga, kenapa salah satu alasan buat orang tua gue tidak membesarkan gue dengan banyak tontonan televisi gitu. Karena menurut mereka, dari buku yang mereka baca juga, kebanyakan influence visual terhadap kita gitu loh, itu bisa mendikte imajinasi kita juga. Kita melihat, makanya kita percaya kan. Oke. Bayangin deh, Ilusi lah ya ini. Iya, Ilusi. seolah seperti itu. Bayangin kenapa kita selalu menganggap alien itu bipedal, kepalanya lonjong, matanya gede. Karena setiap film alien yang kita tonton, itu alien bentuknya seperti itu, ya nggak? Oke. Padahal bentuk alien kayak apa? Padahal kita nggak tahu ya. Padahal kita nggak tahu sebenarnya alien seperti Iya. apa. Gimana kalau mereka nggak pakai kaki? Gimana kalau mereka ada alat lain yang kayak Menarik sih. roda dari organik? Gue nggak tahu. Mereka merayap, mungkin mereka melayang karena nggak ada gravitasi. Cuman kan seperti itu gitu loh maksud gue. Kita tuh didikte imajinasinya oleh visual, oleh televisi gitu biasanya. Tapi dengan buku, kita terlatih untuk membayangkan sendiri dari deskripsi mereka. Dan bedanya deskripsi secara teks dan visual. Deskripsi secara teks itu gak mendikte imajinasi lu secara gambaran gitu loh. Misalnya dia deskripsikan makhluk ini, oh di sini misalnya dia ngedeskripsiin soal di buku Dune itu dari Frank Herbert, dia mendeskripsikan cacing tanah raksasa di planet padang pasir. Cacing Alaska, gue taunya SpongeBob itu sih. Ya. Cacing Alaska. Itu berawal dari situ semua, dari buku ini sebenarnya. Bayangan gue langsung ke SpongeBob. Ya kan, bayangan langsung SpongeBob. Iya. Karena nonton SpongeBob. Karena nonton SpongeBob. Ya. Iya. Di buku ini dideskripsikan giginya itu seperti stalaktit. Terus kulitnya bersisik dan beruas-ruas gitu loh. Makanya setiap orang yang baca novel dan nonton film pasti kecewa. Karena biasanya film gak sesuai imajinasi mereka. Imajinasi orang beda-beda. Makanya gue nonton film aja udah. Makanya gue juga nonton film dulu. Daripada baca bukunya terus kecewa gitu. Iya, gue makanya gak pernah ngejudge kayak, oh film ini jelek, di bukunya lebih bagus. Menurut gue tuh bias banget sih. Iya. Gue gak bisa bilang gitu, karena kan yang bikin film tuh aja berdasarkan imajinasi si pembuat film itu juga. Gitu. Iya. Cuman itu sih yang menggerakkan gue untuk menjadi orang yang suka baca gitu awalnya. Dan dari situ gue belajar nulis. Gue waktu SD juga pernah ikut lomba nulis surat cinta untuk bumi. Itu Surat cinta untuk bumi oleh WWF. Itu nasional. Itu gue juara 2. Terus banyak lagi setelahnya. Habis itu terakhir sebelum gue berangkat ke Jerman, Nulis apa? nulis esai. Jadi esainya ini harus lu presentasikan juga. Esainya tentang bagaimana kita bisa membangun jiwa entrepreneurship kepada masyarakat di Indo sekarang, kepada generasi kita. Itu diadakan oleh SGU. Itu gue juara 1. Dapat hadiahnya, gak ada duit. Gue gak dikasih sertifikat. Gue udah minta sampai sebelum berangkat ke Jerman, tapi gak dikasih juga. Cuma dapat piagam, tapi dapat beasiswa setahun di SGU.
Tapi kan gue mau ke Jerman. Ngapain gue kuliah di SGU? Gue waktu itu bisa lagi dialihkan gitu, beasiswanya nggak bisa dijual. Gak bisa. Diuangkan atau apa gitu. Gak bisa saya gitu. Karena gue rasa mereka butuh murid juga. Gak tahu ya. Gue gak mau ngomong jelek soal SGU. Ntar gue dikira gitu. Tapi pokoknya intinya. Jadi buat Anda SGO, Anda kualat. Lihat tuh SGU sekarang kayak gimana keadaannya. Detik ini gimana SGU? Astaga. Gimana SGU? Kabarnya digusur sekolahnya. Nggak, soalnya itu masalahnya. Ini gosipnya digusur sekolahnya. Iya. Kualat sama Akbar. Tapi masalah terbesarnya di situ adalah dia nawarkan ke beasiswa kepada orang yang sedang siap-siap belajar di Jerman. Gue udah les bahasa Jerman. Gue udah STK. Lagi nunggu visa. Men. Kayak gue udah mau ke Jerman, kayak ngapain lagi gue ngulang kuliah lagi di SGU gitu. Gue udah siapin semuanya. Udah pikiran lu udah ini kan, udah terfokus gitu. Gue pengen ke Jerman gitu. Makanya gue gak ngambil. Oke. Terus berarti lu bisa dibilang ini ya, penulis ya berarti. Hening sejenak. Gue gak mau self proclaim gue penulis sih, soalnya itu terkesan egoistik lah kalau misalnya gue baru baca. Gue gak bisa bilang gue baca ratusan buku, puluhan juga mungkin gak sebanyak itu. Cuman gue punya kemauan doang dan kesadaran untuk menyukai dan menjaga literasi, itu doang. Jadi gue nggak bisa bilang bahasa gue paling bagus. Gue nggak bisa bilang kalau gue nulis kalian pasti akan tertarik. Nggak juga. Pasti bahasa gue juga banyak yang istilah orang sini zaman sekarang bisa cringe. Kan ada batas tipis antara bahasa yang bagus dengan bahasa cringe. Ngerti nggak maksud gue? Sampah yang maksud atau iya, apa? Jadi apa? Jadi bahasa kesannya kasarnya sampah atau alay. Okay. Mencoba berkelas tapi jadi alay. Oke. Kalau gue bukannya haters terhadap orang-orang ini. Tapi itu gesmaksahe subjektif banget. Subjektif banget. Tapi ada pasar yang benci itu gitu loh. Iya. Jadi gue masih mempelajari lah. Gue masih proses belajar lah kalau soal menulis. Gue juga masih pengen coba nulis terus. Gue masih mencoba menambah literatur gue supaya gue bisa mencari titik tengahnya ini, dimana gue bisa menggunakan bahasa yang baik juga, tapi juga tidak terdengar terlalu elitis lah, tidak terlalu sombong dengan bahasa ini, terus juga menarik, dan menurut gue yang dari sebuah tulisan yang bagus, bukunya nggak di sini, tapi di dapur tadi ada, itu judulnya enzim itu. Bukan, beda lagi. Political Order and Political Decay oleh Francis Fukuyama. Kayaknya tema berat itu. Tema berat, gue juga baca paling cuma segini. Gue belum baca sampai habis karena gue sambil selingin novel kan. Yang novel cepet lah gue baca, tapi kalau yang berat-berat gitu gue kayak, karena gue sendiri susah fokus orangnya, jadi baru sebentar gue ngelamun terus sampai mana tadi gitu kan. Gue susah baca sebenarnya. Gue susah banget buat baca. Tapi gue paksain. Buku ini gue bisa bilang bagus karena biarpun gue baru baca secuil ini, dia menjelaskan sistem demokrasi, jatuh bangunnya demokrasi dengan cerita. Jadi base-nya story gitu. Base-nya story, tapi diselingi dengan fakta yang konkret dan referensi-referensi. Jadi ini semua ada datanya gitu. Dia nggak ngomong asbun. Di bagian belakangnya lo bisa lihat semua literatur yang jadi referensi dia gitu. Ada footnote-nya kan. Tapi cara pembawaan dia membuat topik ini menjadi menarik karena dia susun bahasanya, kronologinya. Dibawa dulu kita dari jauh-jauh dari revolusi Prancis gitu loh. Dari mulai bahkan sebelumnya dari zaman perbudakan di Amerika Serikat sampai mereka bikin konstitusi itu kan yang terkenal, yang membuat orang mulai sadar akan kekuatan demokrasi dan pentingnya hak asasi manusia secara umum, dan akhirnya berlanjut kepada revolusi Prancis lah yang membuahkan hasil Napoleon Code yang pada awalnya hak asasi manusia masih terdengar eksklusif buat berbagai kaum. Di sini di Napoleon Code ini baru penyetaraan kita, hak kita secara manusia mulai disamakan lah gitu. Dan itu lo ngebacanya bener-bener kayak lo nonton film gitu. Sejarahnya, perangnya bagaimana gitu. Itu tapi emang kayak yang aku bilang, story itu nomor 1 sih. Itu dia. Yang menurut gue buku yang non-fiksi yang bagus adalah mengimbangi story dengan fakta. Karena kalau story terus tanpa ada fakta referensi yang benar,
Maka orang yang bacanya kadang ini cerita bisa dipertanggungjawaban nggak sih? Ada buktinya nggak sih dari cerita ini? Apa ini cuma opini doang? Sementara kan buku non fiksi harusnya berdasarkan fakta gitu loh. Nah kalau dia diselingi dengan fakta, dengan data, dengan referensi dari buku-buku lain, lo bisa bilang, oh dia punya riset, dia punya basis menulis ini. Iya. Penyampaiannya yang bagus gitu ya. Benar. Tapi juga menurutku kalau aku secara pribadi, aku tadi bilang bahwa manusia itu punya kebutuhan mendengar cerita dan bercerita. Kalau menurutku secara pribadi sih kayak gitu, karena aku suka banget dengerin cerita dan aku suka cerita juga ke beberapa orang gitu. Dan kayak itu logis sih. Aku nonton yang namanya Ari Putra sama wartawan CNN Budi Adi Putra kalau nggak salah. Itu di Total Politik. Itu keren banget. Jadi kayak tadi aku udah cerita kan bahwa yang namanya cerita itu yang bisa ngebikin seorang public figure itu digemari orang. Ya. Dan sekarang ke buku-buku itu cuman media doang menurutku. Benar. Ada yang penulis lah, ada yang sekarang podcaster, dulu ada YouTuber. TikTok. Itu kan sebenarnya mereka digemari influencer. Ada yang TikToker. Gue nggak anti TikTok. Iya. Gue nggak anti TikTok. Tapi sekarang lo lihat deh, generasi di bawah kita bercerita lewat TikTok ada loh. Bercerita lewat TikTok dengan apa? Dengan berbagai kekreatifan dengan bercerita lewat TikTok tuh kalau menurutku itu aneh. Menurutku aneh. Tapi aku nggak mau ngejudge itu sampah gitu. Karena ada banyak yang sampah di TikTok, ada banyak yang sampah di YouTube, ada banyak yang sampah di tulisan pun banyak yang sampah. Iya. Tweet-tweet banyak yang sampah gitu. Tapi itu kan juga subjektif juga ya. Iya, sampah ada di mana-mana kan orang buang sampah sembarangan. Ya, kalau kata efek rumah kaca, kita konsumsi sampah, kita produksi limbah. Tapi ada satu yang gue suka dari dia. Apa? Jangan bakar buku. Iya. Jangan bakar buku. Dari efek rumah kaca kan. Walaupun tidak baca buku, Jangan bakar buku. Kalau tidak baca jadi Apa tuh? saya tidak mau nyebut. banyak baca jadi pintar. Tidak baca Jadi nggak baca. jadi jualan tuh masa terlalu one sided lah komentar gitu. Jadi ini dari nggak baca juga bisa yang pinter. ini jadi TXT berseragam gitu. Iya. Biasa banyak kan. Meme masa nggak tahu sih meme kayak gitu. Iya. Gue juga Tidak baca jadi nggak terpancing semua. Nggak, dia mau mancing ini loh, mancing. Yang tugasmu mengayomi. Nggak tahu itu. Gue nggak bisa komentar itu, Vel. Nggak. Jadi fans bola. Gue suka. Gak banyak baca jadi fans bola. tapi sebelum itu semua, gue nggak mau bilang kalau lu nggak suka baca itu jelek. Enggak. Iya. Nggak baca nggak penting. Yang penting informasi lu dapat dari mana. Lu Google, lu dari Reddit. Literasi itu nggak cuman baca doang. Bener. Bisa didapat dari ini podcast juga, siapa tahu cuma didengerin 2 menit. Banyak temen nggak kuat gitu. Banyak teman gue wawasannya lebih luas dari gue yakin juga. Iya. Gak semuanya dari buku, banyak dari hal-hal lain juga gitu loh, maksud gue media. Iya, gue soalnya jarang baca. Mungkin kalau artikel gue baca, tapi kalau novel gue nggak tertarik sama sekali gitu untuk baca novel. Gue cuman pengen ngebahas aja kalau misalnya apa sih yang buat gue tertarik terhadap literasi aja gitu. Kan ada orang yang tertarik, ada yang enggak gitu. Dan gue tertarik lah kurang lebih gitu. Biarpun males, biarpun masih harus dipaksa-paksa sendiri gitu kan. Tapi gue tertarik. Yeah. Dan itu yang dari situ dimana gue akhirnya mulai peduli terhadap jurnalistik. Padahal kamu kuliahnya apa? Gue kuliah Research Engineer Elektro sekarang. Ya, Research Engineer Elektro. Terus kenapa kamu kuliah Wirsof Elektro? Research Engineer Elektroteknik. Oke, Wirsof Engineer Wesen Elektroteknik. Research Engineer Elektroteknik itu intinya industrial engineering, tapi fokusnya kepada elektro. Oke. Listrik. Tapi kenapa tertarik banget sama kenapa sampai niat bikin riset kayak gini? Yang di luar apa jurusan? Kenapa nggak kuliah jurnalistik aja gitu?
Karena ya kayak waktu kita diskusikan sama lu tadi, Vel, sebenarnya nggak semua ilmu mesti dipelajari secara Nah, formal. itu benar sih, itu benar banget. Ini kan gue melakukan, jadi tadi kita sebenarnya belum bahas riset gue gitu. Akhirnya terpancing. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita belum bahas riset gue. Jadi tadi kan gue udah jelasin program teman gue itu bikin itulah program di mana semacam benchmark mungkin bisa kasarnya bilangnya. Jadi semacam lu bisa melihat, lu bisa tahu peringkat berita seberapa dipercayanya berita ini lewat program dia gitu. Apakah ini tier 1, apakah ini tier 5, misal contohnya gitulah kasarnya. Jadi lu bisa memilah berita sendiri untuk mengurangi misinformasi gitu, penyampaian informasi yang salah pada masyarakat. Cuman kan ini masih proses dan gue nanya ke dia, apa sih end goal lu itu apa gitu, tujuan akhir lu itu apa, lu bikin kayak gini. Dia masih sampai ya Ini temanmu? Teman gue. Ah, ya. Berarti ini wawancara atau apa ini, apa sih istilahnya, interview atau apa ini? Yang tadi maksudnya, yang sebelum waktu kita ngomong-ngomong itu istilahnya apa? Proyek survei ini barengan ya, proyeknya barengan sebenarnya berdua. Iya, dan sebenarnya masih ada orang lain yang mau diajak juga. Cuman intinya teman gue ini tahu kalau gue tuh suka ngelakuin side projects gitu loh. Jadi wah suka gimana ya, kadang gue concern terhadap suatu hal, terus gue pengen ngelakuin sesuatu buat hal ini gitu kan. Terus gue tanya end goal lu itu apa, terus dia bilang ya masih belum ada end goal yang jelas, tapi baru sampai di situ, cuma buat nilai doang. Terus gue ngungkit masalah ini. Gue terutama tergerak gara-gara gue nonton Hasan Minhaj tuh di Netflix. Sebenarnya gue udah lama ngerasa bahwa kualitas jurnalistik di Indo sih terutama itu bisa dibilang kasarnya menurun ya dalam berbagai parameter. Contohnya dalam faktualitas bahasa yang bener gak sih? Faktual. Ya pokoknya dalam kebenaran dia, terus dari data-data yang dia kasih, terus cara dia untuk mendapatkan pembaca itu juga kadang membuat orang kesal gitu loh. Clickbait contohnya judulnya tidak sesuai dengan isinya, kontennya. Coba itu kalau misal wartawan itu kembali ke SD, guru bahasa Indonesianya pasti marah-marah itu. Bikin judul gak bener itu. Iya mungkin ya. Kecewa kali ya. Aduh, bikin judul clickbait. Guru bahasa Indonesianya pasti nangis tuh. Aduh, kasihan. Judul tidak merepresentasikan tulisan. Cuman kan kita harus tahu hal itu seperti itu ada karena demand. Iya. Makanya gue lakukan riset ini. Gue pengen tahu dari sisi demand-nya. Kenapa ada demand seperti ini? Beberapa teman gue yang udah kerja gitu di perusahaan dan tertarik di bidang finansial, udah beda lingkungan lah dengan mungkin kita masih pelajar, itu mereka bahkan sudah langganan koran berbayar gitu loh. Terus gue tanya kenapa, mereka ada alasannya. Terus sementara gue sendiri sekarang masih baca gratisan gitu kan. Gue juga. Lu juga gitu loh. Iya. Jadi itu semua gue pengen tahu kenapa begini, kenapa begitu. Terus setelah itu gue pengen riset ke news industrinya dulu. Apakah mereka mengalami permasalahan juga dalam hal ini. Jadi yang ingin gue lakukan adalah menjembatani generasi kita yang gue tahu keinginan untuk membaca yang menurun dan peduli berita juga menurun dengan industri berita. Jadi bagaimana mereka berdua kita bisa mencari kompromi gitu loh. Karena gimana ya, gue tuh sebenarnya selain pengen jadi engineer, gue pengen jadi jurnalis juga. Tadi kalau misalnya kuliah gue nauzubillah min dzalik gak lancar di sini, gue pengen daftar kerja buat Net Geo misalnya gitu loh. Jadi buat jadi jurnalis gitu. Tapi jadi jurnalis nggak harus kuliah jurnalistik kok. Iya makanya, gue nggak perlu kuliah jurnalistik untuk itu kan. Mungkin gue bisa akan lebih bagus kalau ambil komunikasi atau apa, tapi emang nggak wajib. Maksud gue banyak saya bilang anak komunikasi itu nggak guna atau apa. Ya. Soalnya kan banyak nih anak-anak yang literasinya kurang, terus tiba-tiba
ada apa biasa ada yang kontroversi di video di cut gitu. Nah, Terus akhirnya komen ini. Padahal sebenarnya kita bisa apa istilahnya ya udah kalau misal nggak begitu ngerti nggak mau nonton video secara utuh kenapa nggak diem aja gitu kenapa kalau nggak baca teks daripada cuman baca judul clickbait doang. Maksudnya kalau mereka kan biasa maaf saya terlalu emosi jadi bingung kan jadi kebanyakan orang kan gara-gara judul clickbait terus baca judulnya doang terus artikelnya nggak dibaca keburu emosi dulu. iya. Iya, Karena kenapa nggak diem dulu kalau nggak bisa baca gitu? karena Maksudku kayak gitu. lebih gampang untuk jadi reaktif daripada proaktif gitu. Iya. Lebih gampang untuk kita bereaksi terhadap sesuatu daripada kita melihat isu ini dan kita lakukan dulu sesuatu untuk mengatasi itu isu ini. Iya. Itu aku lagi belajar sih supaya tidak reaktif karena saya juga termasuk orang yang bisa dibilang reaktif kalau misalnya Siapa lihat sih yang gak reaktif iya. ya sih? melihat berita yang clickbait gitu. Gue aja kalau ada orang di Twitter, waduh langsung. ini dulu nih contoh simpel aja nih misal bola nih ngata-ngatain Liverpool gue aja suka kayak apa sih tim gua itu kan reaktif juga gitu. Iya. Ya itu gue hal simpel seperti itu. Cuman ya balik lagi ke jurnalistik. Jadi masalahnya itu terutama juga dari tadi kan gue bilang Hasan Minhaj itu ya Iya. yang di Netflix dia mengekspos bahwa mungkin ada kemungkinan news industry di US itu juga dalam bahaya karena berita mereka polanya ternyata sama seperti kita di Indo. Kalau lihat berita mereka banyak mereka mengambil berita dari news lokal news terus juga banyak konten mereka juga tidak mendidik gitu loh. Karena di atas Pimret, pemimpin redaksi masih ada owner. Iya. Itu dia. Dan mereka pasti carinya cuan kan. Iya. Hepeng. Dari mana hepeng kalau misalnya? Apa itu hepeng? Hepeng bahasa Batak. Uang. Oke. Dari mana uang kalau misalnya nggak ada yang beli? Sementara kita pengennya sekarang ini orang kayak kita paling gampang ya cuma baca headlines gitu. Misalnya kita bodo amat lah sama isinya, kita bodo amat sama siapa yang nulis gitu. Tapi kan sebenarnya dan itu membuat pekerjaan jurnalis dari yang gue lihat nih, ini gue juga masih proses riset ya, gue mau riset juga kepada jurnalis-jurnalis yang ada di Indo, jurnalis Indo yang ada di sini juga, bahwa mereka sering dipandang sebelah mata sih menurut gue. Dan sementara mereka mengorbankan nyawa, kadang-kadang kalau ke medan perang, mana ada jurnalis yang dibunuh juga kan waktu dikirim ke Timur Tengah itu, gue lupa siapa namanya. Tapi banyak lah jurnalis yang jadi korban juga. Terus yang di Amrik waktu itu ada jurnalis yang lagi Gak usah di Timur Tengah ya, di Bali aja ada wartawan dibunuh. Iya kan, maksud gue itu pekerjaan yang risky gitu loh. Iya. Risky, berat karena lo harus datang ke lapangan langsung, lo harus ketemu orang, lo harus wawancara, lo harus buat laporan yang lagi tulisan. Dan tulisan lo belum tentu disetujuin. Harus lewat editor, harus lewat redaksi. Iya. Nanti kalau pemimpin redaksinya udah oke tapi ownernya nggak oke, nggak dikasih gitu kan. Iya. Sementara lu udah spend so much time gitu loh. Berapa hari lu ngejar story ini misalnya. Jadinya itu kasihan aja kalau misalnya mereka nggak dipandang sebelah mata gitu loh. Karena kita sekarang udah pengen yang simple, kita pengen tahu sekilas doang, kita cuma baca headlinesnya. Jadinya sekarang news industry gue baca polanya terutama dari berbagai media berita besar sih yang dari Indo itu cuman pengen ngasih headlines dan cuman ngebahas hal-hal yang viral lah gitu. Dan isu-isu sensitif itu sudah jarang dibahas. Bukan isu sensitif sih, lebih tepatnya apa ya? Berbobot lah ya, isu-isu. Kalau sensitif sih bagus malah kalau dibahas. Kayak contohnya Papua sensitif itu. Maksud gue jarang dibahas sekarang, harusnya dibahas. Oke. Ya, sorry. Kita tahu, baru nangkep sekarang. Kita paham, gue yakin kita paham akan rasisme terhadap orang Papua. Kita paham akan situasi itu dari mana? Sosial media kan? Iya. Yang merujuk kepada berita-berita itu, media berita itu. Oke. Tapi pertama kita dari sosial media dulu. Sementara gue pernah pengen coba cari tahu lebih lengkap soal ini. Dan gue buka, itu isunya lagi panas nih, kayak yang lo bilang, ada trending topic di Twitter. Oke. Gue buka app berita ini, gue nggak mau nyebut nama beritanya apa. Gue lihat nggak ada di situ.
di terpopuler dia nggak ada, terfokus dia nggak ada. Yang ada ya misalnya artis ini ngapain, kenapa kucing sangat imut, misal hal sepele gitu loh yang ada, yang populer di situ. Oke. Dan itu membuat gue concern gitu loh, karena ada banyak isu yang bisa lo angkat yang harusnya sebenarnya gue yakin generasi kita juga tertarik gitu. Generasi kita, bayangin kemarin ada gerakan BLM seluruh dunia, gue ikut demo BLM di Hanover. Kan gue ada ikut juga. Terus di Indo teman-teman gue pada demo ini demo itu. Terus apa namanya, gue peduli terhadap equality, gue peduli terhadap gender racial equality, gue pengen peace gitu kan, worldwide peace. Tapi banyak yang masih nggak tahu apa alasan sebenarnya dari perang Timur Timur. Gue sendiri sebenarnya nggak tahu banyak apa alasannya, kenapa seberapa banyak sih orang Papua yang merasa mereka diperlakukan yang merasa mereka didiskriminasikan oleh orang Indonesia yang lain dari suku lain. Kita kan nggak tahu itu loh. Coba lu baca kaos gue. Wes, boleh. Coba lu baca. Man of quality don't fear equality. Oke, mantap kan? Ya, cuman begitulah. Iya. Maksud gue. Jadi Terus udah jelas sih yang itu. Kalau yang ini gimana? Kenapa kamu suka sama tadi siapa? Siapa? Hasan Minhaj. Hasan Minhaj itu. Kenapa kamu suka sama Hasan Minhaj? Gue gak suka-suka banget ya. Cuman menurut gue, saya sih nggak pernah nonton sih Hasan Minhaj. Gue bukan fans dia. Gue bukan fans dia. Cuman topik-topik yang dia angkat itu menarik karena jarang dibahas oleh berita mainstream. Berita mainstream di US maksud gue itu CNN, BBC, News, Fox News gitu loh. Misal dia ngebahas tentang pentingnya Asian population terhadap sistem demokrasi di US gitu loh. Terus tadi news industry, terus apa namanya, hal buruk di balik legalisasi ganja di Amerika gitu. Jadi dan cara pembawaan dia itu nggak kaku, dibawa dengan sedikit komedi. Oke, berarti ada sisi personal dari pewawancaranya ya. Iya. Itu yang bikin disukai juga. Benar. Ya. Dan dia visually comfortable untuk dilihat dan selalu Ya, ada good looking gitu, nggak jelek-jelek amat gitu. Maksudnya gimana visually? lebih kepada background dia sih, background dia, Iya. video-video dia. Oke. Terus Aku kira orangnya ganteng atau apa ya, gitu. layar backgroundnya gitu loh. Tapi itu estetiknya. berpengaruh sih. Itu berpengaruh. Dia juga pakai berpengaruh. produk banyak banget Iya, dia itu sampai juga kayak gitu. berpengaruh. Terus dia selalu ngasih referensi di setiap videonya. Iya. Misalnya ini video dari mana tahun berapa, ini video dari mana tahun berapa. Jadi bukan asal ambil doang, bukan colong gitu. Iya. Kan kadang-kadang ada yang bikin gua gedek, video cuma dicolong, tulisannya dari YouTube. Tapi YouTube channel siapa nggak tahu. YouTube itu banyak banget ya. YouTube banyak video dari YouTube, tapi YouTube channel siapa nggak tahu, tahun berapa nggak tahu gitu. Iya. Jadi Tapi menurutku juga itu sih, aku juga setuju sih karena aku juga tertarik dengan personalnya pewawancara ini. Kayak contohnya Mata Najwa, gaya mewawancarainya tuh beda dari yang lain. Najwa Shihab maksudnya. Itu dia mewawancarainya beneran tegas gitu. Bener. Gimmicknya seperti, bukan gimmick sih, emang dia seperti itu gitu. Terus kalau lo tahu Iyas Lawrence di Magna Talks, itu dia mungkin paling jago ngulik karena setiap yang tamu yang di situ beneran dikulik abis, dia risetnya paling jago gitu. Tapi ada juga yang namanya Yung Un Naif yang tadi aku cerita, itu dia beneran wawancara dari awal sampai akhir karena namanya Yung Un Naif, muda dan naif. Jadi setiap wawancara, setiap politisi yang datang ditanya pasti dibuka dengan where bist du, siapa kamu. Itu kan kadang bagi beberapa orang itu kan aneh banget kan. Tapi ada yang nonton dan aku juga nonton, bagus banget gitu. Jadi personalnya beda-beda gitu. Iya. Dan menurutku itu menarik sih. Ngebahas Najwa Shihab ya, menurut gue dia tuh salah satu orang yang bagus dalam menjembatani ini yang gue bilang, antara investigative journalism atau jurnalis investigasi, reportase seperti itu, dengan talk show dan konten yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat gitu. Iya. Dari generasi
bokap gue gitu, dari nyokap gue mereka suka Najwa Shihab, teman-teman gue di sini semua suka Najwa Shihab, orang-orang di Twitter ngebahasnya siapa Najwa Shihab gitu loh. Kamu kan nonton musik kan? Kamu kan suka main musik. Nah, Nonton ini nggak Gofar Hilman atau Soleh Solihun? Nggak nonton. gue jujur gue kurang, gue jarang nonton YouTube karena Iya. karena apa ya, kadang gue agak hati-hati dalam sampai gue bener gimana, gue agak takut gue nge-feed views buat orang yang salah gitu loh. Maksudnya? Jadi ngasih exposure terhadap konten yang tidak perlu diberikan exposure, Oh. konten-konten memviralkan konten yang tidak harusnya viral. Oh. Ngerti nggak maksud gue? Konten-konten yang tidak mendidik, konten-konten yang tidak. Itu mendidik gitu. Ya, gue nggak tahu. Wawancara musik sah. Gue nggak tahu kalau Gofar. Enggak. Gue nggak tahu. Gofar Hilman emang dia kayaknya penyiar radio, jadi Gue pernah dengar. Wawancaranya banyak jokes dan Ya, sebagainya. gue dengar. gitu. Cuman gue Kayak banyak tongkrongannya beda gitu. Kalau Soleh Solihun dia kan bawa kamera. Soalnya Solihun gue tahu dia dari lama. Terus Iya, Gofar Hilman dia kan juga. wartawan dia. Gofar Hilman udah dari lama juga, dari sebelum YouTube juga dia udah bergelut di dunia itu. Iya, di dunia radio. Makanya dia Gue lebih dia tahu di situ proper daripada YouTube. dengan suaranya suaranya bagus dan sebagainya gitu. Maksudnya ngebahasnya gitu yang Bagus bener. penyiar bener gitu. Terus Mungkin kalau kita bisa nonton. Soleh Solihun dia bawa kamera doang gitu, tapi dia lebih ke esensinya gitu, lebih ngobrolnya kayak temen gitu. Iya. Gue cuma ngomong. Menurut poinku ada banyak lah personalnya dan itu menurutku unik semua. Jadi aku suka semua gitu. Iya. Jadi walaupun berbeda-beda, jadi sebenarnya nggak ada patokan rumus untuk kalau mau jadi pewawancara harus personalnya harus kayak gini gitu. Nggak ada sih. Menurutku itu keunikan tersendiri sih. Dan itu menarik. Ya. Gue cuman ngomong ini alasan gue kenapa gue nggak banyak nonton YouTube gitu loh. Tapi tapi kalau Gofar Hilman ya gue sering denger lah dari teman-teman gue. Terus ada siapa tuh Uus itu kontroversial juga. Cuman banyak poin bagus juga dari dia. Tuh gue juga nonton sama teman-teman gue di sini. Ya paling seperti itu sih, kayak gitu-gitu. Cuman kadang-kadang orang ngeviralkan sesuatu kayak di Instagram gitu kan, ya lu pasti follow lah yang memes gitu. Terus ada videonya, misal video viral si bocah ini nyanyi apa terus viral, terus gue nggak mau buka link itu dan gue nggak mau search di YouTube gitu karena yang bukan boneka itu. Itu maksud gue kan, gue nggak mau search di YouTube kayak. Iya, saya juga nggak nonton di YouTube. Bukannya gue hate dia, bukannya gue benci dia juga kayak gitu. Nonton, tapi saya baca komennya. Nonton saya turut andil dalam menambahin views. dalam penambahan views tersebut. Gue nggak nyalain dia nggak jelek. Dia tuh salah satu orang yang punya peran untuk hiburan juga kan di komunitas kita dong tentunya. Cuman gue nggak merasa gue harus berkontribusi terhadap kemajuan dia gitu loh, karena gue nggak begitu setuju dengan apa yang dia sampaikan gitu aja. Kayak dulu misalnya siapa yang Lex, Aukarin gitu, gue nggak benci mereka, tapi gue nggak support mereka aja waktu dalam masa itu. Sekarang kan Aukarin juga sudah mencoba menjadi orang sosial yang peduli terhadap sosial, biarpun orang banyak bilang itu buat cari muka. Kadang-kadang orang terlalu fokus kepada niat orang daripada apa yang dia lakuin. Yang penting kan dia ngebantuin. Niatnya baik atau buruk itu bukan urusan kita gitu loh. Bila kau tak pernah buat dosa, silahkan hinaku apa adanya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Gitu, mantap. Maksud gue ya jadi ya gitu. Dan gue yakin kayak yang lu bilang tadi, kayak itu juga banyak yang hate. Agak gak adil juga karena dia jadi seperti itu bukan gara-gara semata-mata dia doang yang mau, tapi karena ada demand untuk dia seperti itu gitu loh. Pastinya. Karena aku suka cerita sih, kadang aku malah ngikutin dramanya sih, bukan karyanya. Iya, itu dia. Kadang orang kayak itu contohnya yang barusan kita lihat lah, Coach Justin lah. Sekalian aku mau cerita bahwa ini aku pernah nonton TED Talk bahwa kenapa science itu nggak lebih menarik dibanding sport, karena sport itu penuh cerita. Karena sport itu kita bisa ceritain dari permainan, misalnya sepak bola ya, 90 menit Liverpool main, 90 menit doang, diceritain sama Coach Justin 10 menit, kontok-kontokannya sebulan, adu komen di Twitter, adu argumen, bisa sebulan. Itu yang paling seru gak sih? Itu yang seru. Itu sifat dasar manusia gak sih? Suka ngeliatin konflik. Iya. Suka konflik. Saya punya moto hidup ya.
cinta keributan, benci kesepian. Ini kenapa mencapai world peace itu cuma utopia. Karena basically kita suka chaos. Ada orang dibenci, kita ikut benci. Ada drama, kita panas-panasin. Iya. Itu udah paling ini lah. Oke lah, daripada kita kayaknya udah cukup ya bahas tentang jurnalistik. Sekarang aku pengen bahas nih, kenapa Akbar dulu gabung PPI? Karena Akbar ini merupakan ketua PPI Hanover tahun 2000 nggak tahu 2017. 18 ya. Ya dia aja lupa. Masalahnya susahnya ngulik Akbar adalah Akbar tidak punya LinkedIn. Itu susah sih. Karena biasanya kalau ngulik mahasiswa saya biasa ngeremehin. Biasanya ya udahlah H-1 pas mau wawancara ngeliat gitu. Biasanya ngulik kan gampang kan, ngulik mahasiswa. Biasa ada LinkedIn, suka update Instagram, itu gampang banget kalau yang aktif di Instagram atau apa. Tapi kalau yang ini nggak ada LinkedIn, waduh pusing nih. Ya gue juga ditanyain kenapa nggak bikin ini. Penting sih harusnya LinkedIn. Ntar gue bikin deh kalau udah mau kerja. Enggak sih, itu malah yang ngebuat saya penasaran tuh. Oke. Kayaknya sejauh ini orang ada LinkedIn, ada Facebook, informasi gampang saya ambil gitu. Tapi untuk Akbar ini nggak ada. Aduh. Tapi untung sih sebelumnya kita ngobrol-ngobrol out of recordnya, aku udah dapat banyak, jadi ya sama aja lah, yang penting ngobrol. Sowiso juga ini juga kalau nggak ada yang nonton ya udah, yang saya sendiri yang nonton. Sama gue sama Fikri. Iya. Ya Fik, kita bertiga nonton bareng di TV kan. Wah. Iya. gitu. Tapi jawab dulu deh. Oh, iya. Lupa Tahun 2018. Iya. 2019 Fikri, 2020 sekarang Helmi. Oh iya. Nah itu kenapa bisa jadi ketua? Awalnya sebenarnya nggak pengen jadi ketua. Kenapa masuk PPI juga? Kalau PPI, jadi gue emang orangnya dari dulu tuh aktif organisasi. Kenapa? Apakah ingin menyelipkan paham-paham yang Anda pelajari di buku-buku Anda? Bukan itu juga sih. Oke. Itu Bukan mancing soal- mania. Mantap. Bukan soal pengen nerapin ilmu, pengen kelihatan ini, pengen kelihatan itu. Bukan pengen masuk politik juga. Tapi karena dengan organisasi kita bisa membuat sesuatu. Kita bisa lakuin sesuatu. Oh iya. Kita bisa ngumpulin orang untuk sama-sama do something gitu. Dengan organisasi, menurut gue itu fungsi organisasi sih. Jadi bukan soal politik di dalam ya lu harus jadi ketua. Gue nggak merasa waktu itu perlu jadi ketua sih. Cuman waktu itu ya Fikri juga ada waktu gue disuruh barbar jadi ketua aja. Soalnya jujur aja nggak banyak yang mau jadi ketua PPI. Iya. Jadi kalau Anda Jadi nonton filmnya Habibie, itu semua kebohongan publik. bukan kebohongan, tapi itu terlalu drama sih. Dramatisir. Jadi ketua PPI nggak PPI seglorify bawa itu. senjata, Enggak. sampai paspor mau diancam dicabut. Saya sih mending tidak jadi ketua PPI. Iya. Kalau sudah diancam tembak, diancam paspornya dicabut, saya sih mending belajar saja di rumah. Iya, benar sih. Hard truth-nya sebenarnya ketua PPI nggak se-glorified itu, nggak sebagus itu yang seperti orang pikir. Itu cuman orang yang mau jadi ketua PPI, makanya dia jadi ketua PPI. Tapi alasan gue untuk masuk PPI ya terutama itu nomor satu. Pertama ya, kita bisa bikin satu bareng-bareng. Terus ya untuk ketemu sama orang Indo juga. Dan gue selalu ngerasa kayak jenuh aja kalau gue harus fokus terus terhadap pelajaran kuliah gitu loh. Gue pengen mencari hal lain gitu, hal lain yang mungkin produktif juga, yang bisa menjadi side project. Ya. Kayak waktu itu kan gue bikin sport fest juga, penggalangan dana segala macam. Ya. Dan ada banyak pelajaran nggak yang diambil dari organisasi? Banyak sih, terutama PPI ini menurut gue organisasi paling apa ya? Yang bukan. Paling apa ya? Justru menurut gue paling susah untuk dijalani sih. Wah, kenapa tuh? Karena belum ada guideline yang jelas, terutama untuk PPI kota. Fungsi mereka itu sebenarnya apa? Belum ada guideline yang jelas. Setiap ketua yang baru pengen punya program baru, belum ada sistem penurunan jabatan yang baik juga. Jadi tidak ada penyuluhan ini antara organisasi yang lama dan organisasi yang baru, sehingga program yang jadi organisasi yang lama
belum tentu dilanjutkan oleh program organisasi yang baru oleh penerusnya, terus penerusnya harus bikin program baru lagi, terus setelah kelar jabatan lepas angkat tangan, terus yang penerusnya bikin program baru lagi, cuma nanya-nanya doang ke ketua yang lama, itu pun ketuanya doang biasa yang nanya ke ketua yang lama, gimana sih gue harus ngapain, apa aja yang harus gue bikin, udah. Tapi intinya gak ada transisi yang bagus lah menurut gue. Jadi kita nggak ada visi yang jangka panjangnya. Oke. Visi kita cuma sebatas tahun masa jabatan biasanya. Sebenarnya itu masalah sepele sih menurut saya. Karena ya harus ya. Kuncinya itu gampang banget. Kalau di organisasi yang kayak gitu. Gimana tuh? Namanya adalah HIP. Apa itu? Haluan Ideologi Perhimpunan. Oke, gue baru dengar. Ya, bikin rancangan undang-undang haluan ideologi perhimpunan untuk PPI Hanover. Boleh, tapi gue udah capek ngurusin PPI. Fikri aja mungkin. Ya, silahkan siapa yang mau bikin, tertarik, yang peduli dengan PPI Hanover, bisa bikin RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi perhimpunan. Ya, siapapun nanti yang mau bikin itu, gue pasti support 100%. Gue nggak akan punya niat untuk syirik atau pengen jatuhin. Jadi mau bikin organisasi itu silahkan. Terus yang penting kita sama-sama membangun komunitas Indo di sini lah, supaya kita meninggalkan jejak di Jerman. Itu sih yang paling penting. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai kita kawin lagi. Ya. Janganlah. Kalau di Kristen cerai halal. Waduh, gitu. Enggak tahu. Maaf. Enggak tahu. ITE. Ini hanya sekedar opini. Badan Intelijen Negara, BIN. Halo polisi. Enggak apa-apa, di depan pintunya Akbar itu ada Garuda Pancasila. Ada 5 sila. Itu buat jimat atau buat apa tuh, Mas? Ya dekorasi aja sih. Biar terkesan nasionalis biar enggak segitu ya. Cuman ya biar pengingat aja, masuk kamar ada Pancasila. Gue orang Indo gitu. Ini ada benderanya juga di sini nih. Wih, ada bendera juga. Ini waktu itu gue sama bendera merah putih ya. Iya, gue sama temen gue pakai buat konser Lollapalooza di Berlin kita. Gini. Kenang-kenangan juga. Iya, kita pakai jadiin rope gitu terus. Orang itu bendera apa? Keren banget, bendera Indo. Kan lumayan orang jadi tahu ini bendera Indo, bukan Polandia, bukan Monaco. Saya kira ini buat kayak sekedar jimat gitu biar nggak diciduk gitu. Kalau diciduk, wih ada Pancasila, wih ada bendera. Jadi wah ini nasionalis, nggak bisa nih. Nasionalis juga orang suka paham nasionalis yang salah jadinya. Ini juga Jerman nggak ada nasionalis. Itu dia negara lebih maju ya nggak? Iya. Nih gue pasang bendera gini. Saya tidak melawan nasionalisme. Gak menjadikan gue lebih baik daripada yang lain kan? Iya. Tapi ya itu sih. Yang penting apa ya? Nggak tahu sih mau ngomong apa. Mau ngomong tapi tiba-tiba self censorship gitu. Apa tuh? Karena ya kayak gitulah. Tiba-tiba mulut saya ingin mengucapkan sesuatu tapi tiba-tiba otak saya UITE, hati-hati UITE. Nah, gitu sih. Ya uploadnya YouTube Jerman dulu aja. Iya. Nah, kan ini yang nonton orang Indonesia, orang Jerman nggak mungkin nonton kayak gini. Orang nggak mungkin pakai bahasa kayak gini. Iya. Jadi begitulah, kayaknya udah lama banget sama Akbar. Ada yang mau ditambahkan, mungkin pesan-pesan buat ayah ibu, atau buat siapa gitu? Ya sih, cuman ya pertama thank you buat kesempatannya buat Marvel, udah mau di bagian dari survei gue juga. Terus thank you juga buat kesempatan kita bertukar pikiran seperti ini. Menurut gue podcast seperti ini tuh hal yang bagus ya, karena supaya kita belajar perspektif dari banyak orang juga, bisa melihat cerita dari banyak orang. Jadi yang menonton terus kalau kalian tergerak untuk bikin podcast, bikin aja. Gue udah tahu podcast banyak, udah hampir nggak bisa dihitung sama jari temen gue yang bikin podcast, tapi bikin aja. Kalau kayak kata Marvel bilang, kalau bukan untuk ditonton, ya at least untuk arsip sendiri, lu bisa lihat perspektif banyak orang juga dengan ngomong banyak orang. Iya, kalau kamu upload di Google Drive bayar, kalau di YouTube gratis. Ya, benar. Ya. Intinya ya jangan ragu untuk bikin sesuatu lah, jangan ragu untuk berkarya lah, apapun yang lo mau bikin. Dan siapa tahu obrolan kita ini bermanfaat dan semoga bermanfaat. Lah. Walaupun Akbar memakai jersey Liverpool, tapi ini obrolan bukan hanya untuk fans Liverpool. Iya.
Sekali Mungkin lagi. bisa untuk fans Manchester United, Arsenal, Manchester City, Iya. dan lain-lain. Tapi ya sebelum ditutup juga, ini buat fans Liverpool yang udah nunggu 30 tahun gak juara, udah nelen apa namanya kata-kataan dari klub lain, kita akhirnya juara di sini ya. 30 tahun main dikata-katain. Ya gue seneng banget, tapi cuman bisa seneng sendiri di kamar. Karena fans Liverpool, teman-teman gue juga, ya paling cuman gue gitu. Nah, lah juara jalur corona. Aduh, ya begitulah. Gak apa-apa, orang syirik pasti selalu ada yang bisa dibicarakan. Ya udah kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Marva Pupang undur diri. Nah, Akbar Akbar siapa namanya? Marpaung. Akbar Marbaung pamit undur diri. Dan juga teman saya ada Fikri, silahkan menampakkan diri. Sebagai background noise tadi. Iya. Dadah.